Melihat serangan Wu Chen, dia membunuh pilar cahaya ular berkepala 3. Bambu Yuexing mengambil kesempatan untuk naik dan mengaktifkan keterampilan unik. Setelah putaran bulan terang, dia bergegas turun dengan keras, membawa kekuatan teror, dan langsung menuju ular berkepala 3. Ular berkepala 3 itu terkejut. Dia tidak menyangka bahwa kekuatan Wu Chen dan Yue Qingzu begitu kuat sehingga bahkan serangan mereka dapat dengan mudah dihancurkan, dan mereka melancarkan serangan balik padanya. Melihat bulan terang datang dari bambu Yuexing, 3 kepala ular meraung bersama. Kemudian, ketiga kepala itu bergegas keluar bersama dan menggunakan kepala mereka sebagai senjata untuk menyambut bulan terang bambu Yuexing. Bang! 3 kepala bertabrakan dengan bulan terang, dan kekuatan besar meletus. Bulan terang itu langsung hancur dan berubah menjadi cahaya dan hujan, memancar dan menyapu seluruh negeri. Begitu tubuh bambu Yuexing bergetar, ki dan darahnya melonjak. Sama sekali tidak terduga bahwa ular berkepala 3 akan menggunakan cara seperti itu untuk menghentikan serangannya. Namun, ular berkepala 3 itu juga mengalami sedikit getaran. Ketiga kepala itu melayang di udara. Ada rasa pusing. Bulan terang dari bambu bening bulan ini tidak mudah patah. Jika bukan karena kepalanya yang keras, ia akan sangat terluka. Kesempatan bagus. Melihat ular berkepala 3 itu pusing, Wu Chen tidak berkata apa-apa, memegang pisau jagal naga, dan langsung menyerbu keluar. Kekuatan pisau jagal naga itu meletus, membawa kekuatan yang mengerikan, dan membelah perut ular berkepala 3 itu dengan parah. Tidak peduli apa itu, tempat seperti perut, akan selalu menjadi kelemahan besar. Begitu terluka parah, ia akan sangat tidak nyaman. Pada saat ini, ular berkepala 3 itu belum pulih dari keadaan pusing tadi, dan serangan Wu Chen cepat, jadi sebelum ia sempat bereaksi, ia terkena pisau pembunuh naga. Bang! Pisau pembunuh naga yang kuat, membawa kekuatan teror, menyerbu ketiga ular itu dengan ganas. Kekuatan besar itu meletus. Ketiga ular itu menjerit dan langsung terpotong dari perut, dan tubuh mereka terbagi menjadi 2 bagian. Raungan, raungan, raungan. Sosok ular berkepala 3 itu jatuh ke tanah, mulutnya terus menjerit, tubuhnya terpotong, rasa sakit seperti itu, tidak mungkin dijelaskan. Hancurkan untukku. Jelas, Wu Chen tidak akan membiarkan orang ini pergi. Dia memegang pisau pembunuh naga dan membelahnya lagi. Dengan pisau yang kuat, dia bergegas turun dengan ganas. Ketiga ular itu dipukul lagi dan berteriak. Tubuhnya hancur dan berubah menjadi genangan daging dan darah, berserakan di tanah. Gas darah kental, melonjak gila-gilaan, menyebar ke seluruh angkasa. Bagi Wu Chen, latihannya memiliki formula Phoenix, yang dapat menyerap energi makhluk lain ke dalam tubuhnya, mengubahnya menjadi kekuatan spiritualnya, dan meningkatkan kemajuan kultivasinya. Segera, energi yang sangat besar dituangkan ke dalam tubuhnya dan mengalir deras ke tubuhnya. Formula Phoenix api di tubuhnya mengalir liar, membungkus energi itu, menyerap dan mengubahnya menjadi kekuatan spiritual murni dan disimpan di dantian. Terselesaikan. Melihat ketiga ular itu terbunuh, Yue Qingzu juga merasa lega. Ketiga ular itu begitu kuat sehingga mereka hampir tidak berada di bawah puncak langit 9 bintang ekstrim. Jika dia sendirian, dia mungkin tidak dapat mengatasinya. Untungnya, dengan Wu Chen, orang ini dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat. Ayo pergi, bunuh 3 ular dan dapatkan senjata harta karun. Tidak perlu tinggal di sini. Jadi mereka memutuskan untuk pergi dan pergi ke tempat lain untuk mencari tahu apakah ada harta karun lainnya. Namun, Wu Chen berjalan 2 langkah, tiba-tiba berhenti lagi, tidak berjalan. Melihat ini, wajah Yue Qingzu penuh rasa ingin tahu dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, ada apa, Wu Chen? Wu Chen menatapnya dan berbisik, ada seseorang. Yue Qingzu terkejut. Dia segera menjadi waspada. Dia tahu bahwa bukan hanya mereka berdua yang datang ke sini, tetapi beberapa orang lain. Orang-orang itu memiliki tujuan yang sama dengan mereka. Mereka semua mencari harta karun. Di depan harta karun itu, mereka tidak peduli dengan hal lain. Apakah kalian berdua masih menolak untuk muncul? Wu Chen berbalik dan melihat ke belakang. Sesaat kemudian, 2 lelaki tua muncul dalam penglihatannya. Melihat kedua tetua itu, Yue Qingzu terkejut. Kekuatan kedua tetua itu telah mencapai keadaan naga. Kekuatannya sangat mengerikan dan tidak mudah untuk dihadapi.
Anak muda, tidak mudah untuk berlatih. Letakkan pedang dan cincin penyimpanan di tanganmu, dan kamu bisa pergi. Pria tua berpakaian hitam itu berkata perlahan. Dia melihat pisau pembunuh naga di tangan Wu Chen, dan matanya langsung berbinar. Pisau ini memiliki kualitas yang unik dan kuat. Pada pandangan pertama, dapat dilihat bahwa itu adalah harta karun terbaik di dunia. Saya tidak menyangka bahwa mereka baru saja datang beberapa waktu yang lalu. Mereka melihat Lingbao tingkat menengah, yang telah lama mereka idamkan, tetapi mereka tidak pernah mendapatkannya. Sekarang, mereka akhirnya melihat harta karun seperti itu, bagaimana mereka bisa melepaskannya. Wu Chen melihat kedua orang ini. Orang tua berpakaian hitam memiliki kekuatan yang kuat. Dia adalah orang terkuat kedua di Hualongjing. Orang tua lainnya berpakaian abu-abu memiliki kekuatan yang sedikit lebih lemah, yang merupakan yang pertama di Hualongjing. Yue Qingzu, apakah Anda memiliki pertanyaan untuk menghentikan orang tua berpakaian abu-abu? Di jalan, apa maksudmu? Wu Chen berkata, aku akan berurusan dengan lelaki tua berpakaian hitam terlebih dahulu. Setelah aku menyelesaikan lelaki tua berpakaian hitam itu, aku akan menyelesaikan lelaki tua lainnya. Yue Qingzu menatap kedua lelaki itu dan berkata, apa kalian yakin bahwa lelaki tua berpakaian hitam itu adalah lelaki terkuat kedua di Hualongjing? Jangan khawatir, selama lelaki tua lainnya tidak ikut campur, aku akan segera menyingkirkan lelaki tua ini. Yue Qingzu melihat sekeliling. Ini adalah tempat yang berbeda. Dia sama sekali tidak dapat melihat separuh cahaya bulan. Jadi, kekuatan yang dapat dia gunakan sekarang sama dengan yang dia gunakan di siang hari. Tidak masalah bagi Fuxing Jijing, puncak Nine Heavy Sky, tetapi lebih sulit untuk berurusan dengan Hualongjing. Namun, agar Wu Chen tidak khawatir, dia tetap mengangguk, tidak masalah, aku akan membantumu menghalangi orang lain. Itu bagus. Wu Chen perlahan mengangkat pisau pembunuh naga, mengarahkannya ke dua lelaki tua itu, dan berkata, kalian berdua, karena kalian sudah datang ke sini, jangan pergi, tinggallah selamanya. Mendengar ucapan itu, dua orang saling memandang dan tertawa. Kedua orang ini, yang satu adalah surga ketujuh dari Xingjijing, yang lain adalah surga kesembilan dari Xingjijing, tetapi mereka adalah yang terkuat dari Hualongjing. Tidak peduli seberapa berbakatnya kedua orang ini, betapa jahatnya mereka tidak dapat menutup celah besar antara perbaikan dan perbaikan. Ketika mereka bertemu, hanya ada satu cara untuk mati. Bab 192, Orang tua berpakaian hitam, kurasa kau belum pernah melihat kalender kuning saat kau keluar hari ini. Beraninya kau merampok kami. Wu Chen memegang pisau jagal naga dan langsung memotongnya. Ia mengambil orang tua berpakaian hitam itu. Dao yang bagus. Orang tua berpakaian hitam itu memuji dengan tulus. Ia belum pernah melihat pedang tingkat seperti itu sebelumnya. Kekuatan ini sendiri jauh melampaui perbandingan Lingbao tingkat biasa. Itu pasti Lingbao tingkat menengah tanpa pertimbangan apapun. Kau adalah pedangku. Orang tua berpakaian hitam itu melambaikan tangannya dan dua cetakan tangan, yang ditembakkan dari kedua telapak tangannya. Dengan kekuatan yang luar biasa, ia menyerbu ke arah Wu Chen dengan ganas. Kekuatan tangannya yang mengejutkan itu mengerikan. Namun, Wu Chen sama sekali tidak takut. Ia memegang pisau pembunuh naga dan langsung memotongnya. Roh pedangnya yang ganas menyerbu keluar dan memotong ke arah dua segel telapak tangan. Bang! Kedua cetakan tangan itu, di bawah serangan kekuatan Wu Chen, menjadi rapuh. Setelah beberapa saat, mereka langsung hancur berkeping-keping, berubah menjadi hujan ringan, terpancar dan menyapu seluruh negeri. Sangat kuat, orang tua berpakaian hitam itu terkejut. Tanpa diduga, serangannya hancur oleh pisau dari Wu Chen. Itu sungguh luar biasa. Dia telah lama mendengar bahwa ada beberapa orang muda yang memiliki bakat luar biasa dan mampu melakukan tantangan lintas batas. Pada saat kultivasi Xingjijing, mereka mampu mengalahkan mereka yang kuat di lingkungan Hualong melawan langit. Sekarang, menilai dari kinerja Wu Chen, kita dapat mengetahui bahwa pihak lain juga harus termasuk dalam jenis kebanggaan surga dengan kemampuan tantangan lintas batas. Namun, dia tidak takut, karena kejeniusan juga memiliki keterbatasannya sendiri, tidak mungkin untuk mengalahkan musuh di luar terlalu banyak alam,
dan orang-orang yang telah dia dengar tentang siapa yang dapat mengalahkan yang kuat di Xinjijing umumnya berada di Jiuchongtian atau puncak di Xinjijing Jiuchongtian, yang kemungkinan besar akan berhasil. Terlebih lagi, dia bukanlah seorang jenderal yang kuat di Hualong. Dia adalah orang kuat surga kedua di wilayah Hualong. Bahkan jika bakat Wu Chen tidak lagi jahat, mustahil untuk melintasi alam multi-level seperti itu dan mengalahkannya. Tian Leice. Setelah pisau menghancurkan serangan lelaki tua berpakaian hitam itu, Wu Chen tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia menggunakan Tian Leice secara langsung. Dia melihat cahaya guntur di seluruh langit. Itu terus melonjak dan menyebar. Itu menakutkan. Itu terus bergetar dan meledak. Seluruh ruang berubah menjadi sepotong leais. Apa triknya? Lelaki tua berpakaian hitam itu mengubah wajahnya. Melihat cahaya guntur, dia terkejut. Dia belum pernah melihat kekuatan guntur yang begitu mengerikan, dapat dikatakan bahwa ia sedang menghancurkan langit dan menghancurkan bumi. Wu Chen melayang di udara. Di sekelilingnya, guntur bersinar dan membelah. Guntur bergemuruh di seluruh dunia. Mengerikan dan menakutkan. Seluruh orang itu tampak seperti dewa guntur kuno, yang tak tertandingi dalam keagungan. Krek, Wu Chen mendesak pedang pembunuh naga untuk memotongnya secara langsung. Cahaya guntur yang ganas menyebar ke seluruh dunia, membawa kekuatan yang menakutkan, dan menuju ke lelaki tua berpakaian hitam. Wajah lelaki tua berpakaian hitam itu banyak berubah. Dari guntur, dia merasakan kekuatan bitah dan teror, yang sangat kuat. Itu seperti kemarahan dewa guntur. Guntur yang tak berujung menyelimutinya dan menyelimuti seluruh orangnya di bawah kekuatan membunuh. Telapak tangan hitam. Lelaki tua berpakaian hitam itu sama sekali tidak ragu-ragu. Dia meraih Jue dengan tangannya seperti kilat, dan kekuatan tangan yang kuat keluar dari tangannya. Kekuatan tangan itu sangat kuat, berdiri di atas langit, dan kekuatan yang mengerikan meledak, menyapu dan menghancurkan seluruh ruang. Pada saat ini, seluruh ruang bergetar hebat dan terus-menerus bergetar. Ia sama sekali tidak dapat menahan kekuatan sebesar ini. Ada retakan, telapak tangan yang mengerikan, semburan yang bergelombang, menyapu, seolah-olah akan menghancurkan seluruh ruang. Saat melihat Wu Chen, lelaki tua berpakaian hitam itu berteriak keras, mengangkat tangannya dan memukulnya. Dengan kekuatan telapak tangan yang dahsyat, ia menyerbu dengan ganas, membawa kekuatan yang paling dahsyat, dan menuju ke arah Wu Chen. Gerakan lelaki tua berpakaian hitam ini juga sangat kuat. Dengan satu gerakan, kekuatan yang melonjak itu langsung meledak, membuat seluruh ruang bergetar. Cahaya guntur yang tak berujung itu musnah, hancur, dan berubah menjadi ketiadaan dalam sekejap. Kemudian, lelaki tua berpakaian hitam itu menyerbu keluar dengan kekuatan yang dahsyat dan menuangkannya ke dalam kekuatan telapak tangan. Kekuatan telapak tangan yang besar itu mengembang lagi. Semuanya tampak seperti bukit, kekuatan yang mengerikan. Itu meletus dengan hebat dan mengguncang seluruh ruang. Ledakan. Di ruang itu, ada suara gemuruh, seperti dihantam oleh suatu kekuatan. Kekuatan yang dahsyat itu melonjak keluar dan mengguncang seluruh ruang. Mati saja untukku, bocah sombong. Orang tua berpakaian hitam itu berteriak keras, mengerahkan kekuatan telapak tangan yang besar, melintasi ruang yang luas, membawa kekuatan yang mengerikan dan ekstrim, memukul keras Wu Chen, dan bergegas ke tubuhnya. Wajah Wu Chen tidak berubah. Melihat serangan dari orang tua berpakaian hitam itu, dia tidak takut. Dia mengangkat pisau pembunuh naga dan menebasnya lagi. Krak, pada saat itu, dunia bergetar, guntur yang pekat, dalam cahaya yang terus-menerus, kilat yang mengerikan, terbelah tanpa ampun, langsung membentuk sinar petir yang besar. Pilar petir ini, kekuatannya sangat kuat, kilat yang pekat, di sekitarnya, terus-menerus bersinar, kekuatan yang mengerikan, pecah dalam sekejap, mengguncang seluruh dunia. Anak ini, bagaimana kekuatannya bisa begitu dahsyat? Orang tua berpakaian hitam itu sangat terkejut hingga tidak dapat berkata apa-apa. Melihat pilar petir ini, dia merasakan kekuatan yang mengerikan. Itu adalah kejutan yang besar. Bagaimana mungkin dia tidak membayangkan bahwa kekuatan Wu Chen begitu mengerikan? Aku tidak dapat mempercayainya. Adapun orang tua berpakaian abu-abu lainnya, dia sangat takut hingga seluruh tubuhnya menggigil. Kekuatan guntur dan kilat memiliki kekuatan yang mengerikan. Ketika dia jatuh, bahkan dia tidak dapat menahan kekuatan ini. Dia harus dihancurkan.
Ledakan. Akhirnya, pilar cahaya petir bertabrakan dengan kekuatan telapak tangan hitam yang besar, dan suara gemuruh menyebar ke seluruh ruang dalam sekejap. Dampak kekuatan ini sangat kuat, menyebabkan getaran seluruh ruang, energi yang dahsyat, gila-gilaan mengalir keluar, berubah menjadi angin, meraung, menyapu seluruh dunia. Pada saat ini, seluruh ruang bergetar dan bergetar terus-menerus, yang sama sekali tidak dapat menahan kekuatan besar ini. Di tengah ledakan, pilar petir dan telapak tangan hitam hancur pada saat yang bersamaan. Suatu kekuatan mengerikan keluar dan menyapu seluruh ruang. Dalam bab 1913, ketika tubuh lelaki tua berpakaian hitam itu bergetar, dia hanya merasakan darah di tubuhnya melonjak dan terus-menerus bergetar. Tampaknya dia tidak dapat menahannya dan akan meledak. Anak ini, bagaimana bisa begitu kuat? Lelaki tua berpakaian hitam itu penuh dengan keterkejutan di dalam hatinya. Aku tidak dapat membayangkan bahwa kekuatan Wu Chen begitu kuat sehingga bahkan serangannya dapat dihancurkan. Kau tahu, dia adalah kekuatan surga kedua di Hualongjing, yang jauh lebih kuat daripada yang ada di Xinjijing. Aku akan membantumu. Di sisi ini, ketika lelaki tua berpakaian abu-abu melihat pemandangan seperti ini, dia hanya bergegas keluar tanpa mengatakan apapun. Jika dia ingin membantu lelaki tua berpakaian hitam, karena kekuatan Wu Chen terlalu kuat, jika lelaki tua berpakaian hitam itu tidak bisa menang, maka dia juga tidak dapat membantu. Apakah kamu ingin membantu? Apakah kamu sudah bertanya kepadaku apakah aku setuju? Yue Qingzu Jiao berteriak, kekuatan dahsyat melesat keluar dalam sekejap, mengembun menjadi bulan yang terang, membawa kekuatan dahsyat, dan melesat turun ke arah lelaki tua berpakaian abu-abu. Apapun yang terjadi, dia akan menghentikan lelaki tua itu agar tidak melesat keluar dan mengganggu pertarungan antara Wu Chen dan lelaki tua berpakaian hitam. Gadis kecil, kau mencari kematian. Lelaki tua berpakaian abu-abu itu meraung, kekuatan dahsyat meletus, berubah menjadi serangan dahsyat, dan melesat ke bulan yang terang. Boom! Dua serangan dahsyat bertemu di udara, dan tiba-tiba terjadi ledakan yang menggemparkan. Kekuatan dahsyat meletus, seperti ombak, menyapu dan melesat ke segala arah. Hancurkan untukku. Kekuatan dahsyat lelaki tua berpakaian abu-abu itu melesat keluar dan mengalir ke tengah. Serangan bambu Yuexing berlangsung beberapa saat, tetapi tidak dapat dipertahankan. Bambu itu hancur dan berubah menjadi abu yang beterbangan. Begitu tubuh bambu Yuexing bergetar, lelaki tua ini adalah lelaki kuat di lingkungan Hualong. Sangat sulit untuk menghadapinya dengan kekuatannya. Jika ada cahaya bulan di luar sana, mudah untuk mengatakannya. Namun sekarang, cahaya bulan di luar sana sama sekali tidak dapat masuk, jadi kekuatannya telah sangat terpengaruh. Namun, apapun yang terjadi, dia tidak akan pernah membiarkan lelaki tua itu keluar dan mengganggu pertarungan Wu Chen. Laut naik ke bulan. Tanpa ragu-ragu, bambu Yuexing segera memicu aksi yang kuat, kekuatan yang mengerikan, ledakan yang melonjak, dan langsung mengembun menjadi bulan yang terang di udara. Bulan yang terang ini, dibandingkan dengan yang sebelumnya, bahkan lebih besar. Energi yang sangat besar keluar dari putaran bulan yang terang ini. Ia memiliki momentum yang kuat dan bergegas ke segala arah. Lelaki tua berpakaian abu-abu itu tampak serius ketika dia melihat bulan yang terang, bulan yang membersihkan bambu. Dari bulan yang terang ini, dia juga mencium kekuatan bitah dan tirani. Kekuatan ini datang kepadanya secara gila-gilaan, membungkus seluruh dirinya dalam kekuatan membunuh. Karena kau ingin mati, aku akan melakukannya untukmu. Baginya, bambu Yuexing, si cantik tak tertandingi, tidak berbeda dengan musuh lainnya. Siapapun yang berani menghentikannya, dia tidak akan pernah melepaskannya. Bahkan si cantik tak tertandingi, bahkan wanita cantik di kota, adalah sama. Mengaum, mengepalkan tangan, meledakkannya, tinju yang kuat, dengan kekuatan yang mengerikan, bergegas keluar, bergegas ke bulan yang cerah, untuk menghancurkannya. Melihat ini, wajah Yue Xingzu menjadi berat. Dia tahu bahwa kekuatan lelaki tua itu sangat kuat dan tidak mudah dihadapi. Karena itu, dia hanya bisa menahan serangannya dengan seluruh kekuatannya. Halo bulan, Yue Qingzu Jiao minum, kekuatan yang kuat, mengalir ke bulan yang cerah, gelombang aneh, bergegas keluar dari bulan yang cerah dalam sekejap, membentuk kekuatan pengganggu yang kuat, menghalangi serangan lelaki tua berpakaian abu-abu itu. Untuk sesaat,
Lelaki tua berpakaian abu-abu itu merasa bahwa kekuatannya, seolah-olah diganggu oleh suatu kekuatan yang kuat, tidak dapat berpengaruh pada bulan yang cerah dari bulan dan bambu. Ini, lelaki tua berpakaian abu-abu itu menatap bulan terang di depannya. Di bulan terang ini, entah kapan muncul lingkaran cahaya berwarna. Lingkaran cahaya berwarna inilah yang membuat kekuatannya tidak berlaku dan tidak dapat mengerahkan kekuatannya secara efektif. Pada saat ini, Yue Qingzu mendesak Ming Yue untuk melancarkan serangan ganas pada lelaki tua berpakaian abu-abu itu saat ia tertegun. Namun, ia juga bukan orang biasa. Ia segera tersadar. Tanpa berkata apa-apa, ia mengerahkan kekuatan yang kuat, tinju yang kuat, dan menyerbu dengan keras ke arah bambu Yuexing untuk membunuhnya. Bang! Energi yang melonjak, meledak, tinju yang kuat, getaran yang hebat, sangat mengerikan. Kekuatan tinju ini bahkan lebih kuat dari yang sebelumnya, dan momentumnya juga lebih dahsyat, melonjak hingga ekstrim dan menakutkan. Boom! Tinju yang kuat, menghantam bulan terang dengan keras, energi yang sangat besar, melesat keluar dalam sekejap, meledak, menyapu dan membuka, perkasa. Di bawah serangan tinju ini, bulan yang cerah juga bergetar hebat, bergetar tanpa henti, seolah-olah tidak tahan dan akan hancur. Halo bulan! Yue Qingzu tidak berkata apa-apa, dan segera mendesak semua kekuatan untuk mengalir ke bulan yang cerah. Seluruh tubuh cahaya berwarna-warni menjadi semakin kuat. Itu sangat ganas. Itu meledak dan menyapu ke segala arah. Seketika, lelaki tua berpakaian abu-abu merasakan bahwa energi aneh mengalir ke arah tinjunya. Energi ganas itu tampaknya menghancurkan semua tinjunya. Itu sama mengerikannya. Benar saja, benda inilah yang melakukannya lagi. Lelaki tua berpakaian abu-abu tidak dapat melihat bagaimana halo berwarna-warni yang mengelilingi bulan yang cerah memiliki energi magis. Benda inilah yang memengaruhi kekuatannya, jadi dia perlu menghancurkan tinjunya. Saya ingin melihat seberapa kuat halo Anda. Pria tua berpakaian abu-abu itu berteriak keras. Sebuah kekuatan dahsyat keluar dari tubuhnya, meledak, menyapu ke bawah, dan mengalir ke tinjunya untuk memperkuat kekuatan serangannya. Kemudian, pria tua berpakaian abu-abu itu meninju, dan sasarannya langsung menuju lapisan halo berwarna-warni ini. Melihat pria tua berpakaian abu-abu itu membidik halo bulannya, wajah Yue Qingzu juga berubah. Halo ini seperti lapisan pelindung bulan. Begitu hancur, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. 2 bulan terbit pada saat yang sama. Bambu bulan yang jernih itu minum, kekuatan yang luar biasa, keluar dari tubuhnya, menyapu dan membuka, energi yang sangat kuat, berdampak pada seluruh ruang, sangat besar. Segera, sebuah bulan terang bundar muncul di udara lagi. Bersama dengan bulan terang sebelumnya, itu membentuk tontonan langka bulan ganda dan hari yang sama. Pergi! Bambu bulan yang jernih itu minum dengan ringan, mendesak bulan terang yang bundar itu, membawa gengsi yang mengerikan, sekali lagi kepada orang tua berpakaian abu-abu itu untuk berguling turun. Begitu lelaki tua berpakaian abu-abu itu mengubah wajahnya, dia tidak menyangka bahwa ada aksi yang begitu kuat pada bambu Yuexing. Kekuatan serangan seperti itu luar biasa. Namun, dia tidak takut akan hal itu. Dengan minuman besar dan tinju, dia bertarung melawan kekuatan 2 bulan terang dengan kekuatannya sendiri. Bambu Yuexing menarik napas dalam-dalam, memobilisasi kekuatannya, menuangkannya ke bulan, dan mencoba mempertahankan kekuatan bulan, agar tidak membiarkannya retak. Sedangkan untuknya, dia hanya perlu menahan lelaki tua berpakaian abu-abu itu, dan mencegahnya keluar, dan mengganggu Wu Chen. Sedangkan untuk yang lainnya, belum terlambat bagi Wu Chen untuk menenangkan lelaki tua berpakaian hitam itu, dan kemudian datang untuk membersihkan lelaki tua itu. Di sisi lain, pertempuran juga berlangsung dengan lancar. Wu Chen dan lelaki tua berpakaian hitam itu telah memanfaatkan keterampilan unik mereka untuk bersaing dan bertarung satu sama lain. Kekuatan mereka juga sangat mengerikan. Mereka telah menerobos dan menyapu seluruh dunia. Wah, kau membuatku marah. Melayang di udara, lelaki tua berpakaian hitam itu sangat marah. Wu Chen, yang hanya memiliki banyak prestasi, dapat bersaing dengannya. Baginya, itu adalah aib. Dia bersumpah akan menyerahkan Wu Chen kepada ribuan mayat untuk mengekspresikan kebenciannya. Iblis hitam berlari menembus matahari. Lelaki tua berpakaian hitam itu minum dengan keras, dan melakukan gerakan sihir.
Udara hitam yang mengerikan keluar darinya. Udara hitam ini sangat kuat, seperti gelombang kemarahan, yang menyapu dan memenuhi seluruh ruang. Pada saat itu, seluruh ruang bergetar dan bergetar hebat. Itu tidak dapat menahan kekuatan yang kuat ini dan hancur. Gas hitam tak berujung keluar dari lelaki tua berpakaian hitam itu, menyapu seluruh ruang, kekuatan yang melonjak, seperti iblis yang muncul kembali, dengan teror yang hebat. Di sisi lain, Wu Chen diam-diam menatap lelaki tua berpakaian hitam itu. Pedang pembunuh naga bersinar cemerlang, memantulkan dirinya. Seluruh orang itu seperti reinkarnasi dewa perang, dengan keagungan yang tak tertandingi. Iblis hitam menembus matahari, lalu kenapa? Wu Chen tidak takut, dantian di tubuhnya melonjak. Kekuatan yang melonjak keluar dari tubuhnya dan mengalir ke seluruh ruang, yang membuat ruang itu bergetar hebat. Getaran dan energi yang melonjak menyapu dan mengguncang seluruh dunia. Memegang tinju, kekuatan yang kuat mengalir ke tinju itu. Tinju itu bergetar hebat, bergetar tanpa henti, dan kekuatan yang mengerikan merembes keluar darinya. Itu menakutkan dan menakutkan. Semua yang mati berada dalam bahaya. 9 perubahan naga. Wu Chen berteriak dan meninju dengan keras. Kekuatannya sangat dahsyat. Ia meledak. Pukulan yang tak tertandingi dengan daya mematikan yang tak tertandingi. Boom! Pada saat ini, seluruh ruang bergejolak hebat, aura langit dan bumi yang luas, mengalir deras dengan liar, terus-menerus bergetar, melonjak, luas dan menakutkan. Raungan, roh langit dan bumi, melonjak liar, menyatu dan berubah menjadi naga besar. Naga ini awalnya hanya sepanjang 1 kaki, tetapi terbang sangat cepat. Dalam sekejap mata, panjangnya telah mencapai 100 kaki. Energi yang mengerikan meledak, yang membuat ruang bergetar hebat. Ia bergetar. Ia sama sekali tidak dapat menahan kekuatan yang kuat ini. Naga terbang itu memiliki momentum yang kuat. Tubuhnya seperti baja. Ia terus-menerus membentang di antara langit dan bumi. Kekuatan teror terus-menerus meletus. Ia menakutkan. Semua yang mati dalam bahaya. Gerakan ini. Di sisi lain, lelaki tua berpakaian hitam itu menatap sosok naga itu, dan matanya juga sangat bermartabat. Dari naga besar ini, dia mencium kekuatan yang sangat mengerikan, yang meningkat dengan cepat, dengan kekuatan yang mengejutkan dan mengguncang bumi. Dari sini kita dapat mengetahui bahwa gerakan Wu Chen pasti merupakan gerakan pembunuh yang sangat kuat. Jika dia bisa mendapatkan keterampilan unik ini, maka kekuatannya akan mengalami lompatan kualitatif. Di mata lelaki tua berpakaian hitam itu, ada keserakahan yang tak ada habisnya. Keterampilan unik Wu Chen sangat menakutkan. Dia belum pernah melihat keterampilan unik yang mengerikan seperti itu sebelumnya. Iblis hitam melewati matahari. Lelaki tua berpakaian hitam itu meneguk minuman keras, mendesak seluruh tubuh Ki hitam, mengumpulkan serangan yang kuat, kekuatan yang mengerikan, gegar otak antara langit dan bumi, membawa kekuatan yang paling mengerikan, dan bergegas ke Wu Chen, melancarkan serangan yang sangat kuat padanya. Bang! Begitu udara hitam yang kuat keluar, ruang di depan kita segera runtuh. Itu adalah kekuatan yang mengerikan, melonjak dan melonjak. Itu sangat ganas dan besar. Dari sini kita dapat mengetahui bahwa serangan lelaki tua berpakaian hitam itu juga luar biasa dan sangat mengerikan. Namun, Wu Chen, di sisi yang berlawanan, sama sekali tidak takut. Dia mengumpulkan kekuatannya yang kuat dan bergegas keluar dengan pukulan yang ganas. Raungan. Naga itu meraung, naga itu melambung 9 hari, momentumnya melonjak, amarahnya menggulung dunia. Naga yang mengerikan itu, marah turun, kekuatan yang sangat besar, terus melonjak, geramnya tak tertandingi, mengerikannya tak tertandingi. Ledakan. Di tengah udara, 2 serangan kuat saling bertabrakan. Tiba-tiba, ruang ini hancur, dan energi yang kuat meledak, berdampak pada seluruh ruang, yang sangat menakutkan. Pada saat ini, seluruh ruang bergetar hebat, bergetar, energi melonjak, mengguncang seluruh ruang, teror yang tak tertandingi. Anak ini, bagaimana kekuatannya bisa begitu mengerikan? Orang tua berpakaian hitam itu terkejut. Melihat Wu Chen, matanya penuh dengan keterkejutan. Dia tidak dapat membayangkan bahwa kekuatan Wu Chen begitu mengerikan sehingga bahkan serangan terkuatnya tidak dapat memenangkan kemenangan yang luar biasa. Di tengah udara, serangan kedua pria itu meluncurkan konfrontasi yang sengit, kekuatan yang ganas, wabah tanpa henti,
menyapu dan membuka, perkasa. Raja Peri. Pada saat ini, Wu Chen meledak dan menuangkan kekuatan yang kuat ke naga itu. Segera, cahaya keemasan pada naga melonjak dan menutupi seluruh tubuhnya, membentuk sepasang baju besi emas, menutupi seluruh tubuhnya. Raungan. Naga itu mengaum. Di bawah peningkatan kekuatan baju besi Raja Abadi, kekuatannya meningkat lagi. Kekuatan besar, wabah yang melonjak, menyapu dan membuka, berdampak pada seluruh ruang. Bang! Naga itu meraung, membawa kekuatan yang paling mengerikan, dan memukulnya dengan keras. Kekuatan ini sangat mengerikan dan gerakan lelaki tua berpakaian hitam itu. Di bawah serangan kekuatan ini, ia menjadi rapuh. Begitu Changlong bertabrakan, ia langsung hancur. Ia sama sekali bukan lawan Wu Chen. Apa? Pupil lelaki tua berpakaian hitam itu menyusut dan matanya tiba-tiba melebar. Melihat semua ini, ia tidak dapat mempercayainya. Raungan. Naga itu meraung dan meraung. Energi besar meledak. Serangan lelaki tua berpakaian hitam itu tidak dapat menahan energi yang begitu kuat. Itu langsung hancur. Tiba-tiba, ledakan yang mengejutkan itu tiba-tiba berdering. Energi teror terpancar ke segala arah, seperti cahaya dan hujan. Ah! Dengan serangan yang dipatahkan, lelaki tua berpakaian hitam itu juga rusak parah. Sosok itu jatuh dari udara, menyemburkan darah di mulutnya, dan seluruh napas orang itu tiba-tiba turun. Pendeta, melihat kekalahan lelaki tua berpakaian hitam itu, lelaki tua berpakaian abu-abu itu membuka matanya lebar-lebar dan pupilnya menyempit, dia penuh dengan ketidakpercayaan. Tanpa diduga, kekuatan Wu Chen begitu kuat sehingga bahkan orang kuat surga kedua di Hualongjing bukanlah lawannya. Menang, di tengah langit, Yue Qingzu melihat semua ini, dan merasa lega. Dia mencoba yang terbaik untuk menghentikan lelaki tua berpakaian abu-abu itu. Jika Wu Chen tidak dapat mengalahkan lelaki tua berpakaian hitam itu, maka nasib mereka tidak terbayangkan. Wah! Pada saat ini, terdengar suara siulan dari dekat. Bambu Yuexing mendongak dan terkejut. Jangan lari. Ternyata lelaki tua berbaju abu-abu itu ingin lari. Bahkan lelaki tua berbaju hitam itu bukanlah lawan Wu Chen, apalagi dia. Sekarang, lelaki tua berbaju hitam itu kalah dalam peperangan. Sasaran Wu Chen berikutnya pastilah dia. Jika dia tidak lari, sudah terlambat. Apakah kamu ingin lari? Apakah kamu sudah bertanya padaku apakah aku setuju? Wu Chen mengangkat tangannya, memegang pisau pembunuh naga, dan langsung menebasnya. Tian Leice, aku melihat guntur di seluruh langit, gegar otak yang melonjak, guntur menerobos langit, guntur bersinar, di seluruh langit, seperti dewa guntur kuno yang muncul kembali, guntur bergulung, menerobos langit. Tidak bagus. Melihat Tian Leice Wu Chen, lelaki tua berbaju abu-abu itu terkejut. Dia tahu bahwa kekuatan Wu Chen sangat mengerikan, dan kekuatan jurusnya Tian Leice juga sangat mengerikan, jauh melampaui imajinasi, yang sama sekali tidak dapat dia lawan. Terlepas dari apapun, lelaki tua berpakaian abu-abu itu melemparkan sebuah benda keluar dari tubuhnya. Begitu benda itu keluar, benda itu berubah menjadi kilatan, menyerbu ke dalam cahaya guntur, dan mencoba menghalanginya. Bumi melangkahi Lingbao. Wu Chen dapat melihat sekilas bahwa benda yang bersinar ini sebenarnya adalah harta karun tingkat. Bukan kebetulan khusus bahwa ada harta karun tingkat pada lelaki tua berpakaian abu-abu itu, karena lelaki tua berpakaian abu-abu itu, tidak peduli bagaimana dia mengatakannya, juga seorang pria kuat di Hualong, pria kuat di Hualong. Bahkan jika dia mencampurnya dengan buruk, dia bisa mendapatkan harta karun tingkat. Namun, bagaimana dengan Lingbao tingkat bumi? Dia tidak bisa melewatkannya. Kresek, cahaya guntur yang pekat, pemboman yang dahsyat, kekuatan yang besar, perpecahan yang dahsyat, prestise yang mengerikan, bumi berguncang. Harta karun tingkat bumi secara langsung dikejutkan dan dihantam dengan keras oleh cahaya guntur, tetapi itu tidak berlangsung lama. Senjata ajaibku. Melihat harta karunnya ditembak jatuh, lelaki tua berpakaian abu-abu itu sangat sedih. Namun, senjata ajaib ini, dia berhasil mendapatkannya. Meskipun itu bukan senjata ajaib tingkat menengah, itu lebih baik daripada yang biasa. Sekarang senjata itu dipatahkan oleh Wu Chen dengan Tian Lei. Namun, dia sekarang tidak punya waktu untuk terluka, karena serangan Wu Chen telah turun, guntur yang pekat, seperti tetesan air hujan, menggila padanya.
Ah! Lelaki tua berpakaian abu-abu itu berteriak. Dia langsung dihantam oleh guntur. Sosoknya jatuh. Tubuhnya hitam dan dia sangat menderita. Dengan cara ini, Wu Chen dengan bersih membersihkan dua orang Hualong yang kuat, menyelesaikan kedua orang itu, dan menerima cincin penyimpanan mereka, dan semua pekerjaan selesai. Terima kasih banyak, Bambu Yue Xing. Yue Qingzu menggelengkan kepalanya, tidak, kita tidak perlu bersikap begitu sopan. Wu Chen melihat sekeliling. Tidak ada yang bagus. Dia seharusnya pergi. Ayo pergi. Keduanya terus melangkah maju. Sepanjang jalan, mereka juga menemukan beberapa harta karun lainnya. Mereka saling mengumpulkan beberapa. Dengan cara ini, keduanya perlahan-lahan masuk jauh ke dalam ruang misterius ini. Dengan ditemukannya ruang misterius ini, semakin banyak orang kuat juga menyerbu masuk, belum lagi orang-orang yang awalnya berada di reruntuhan, bahkan beberapa orang yang awalnya tidak berada di reruntuhan, juga menyerbu masuk, mencoba mengambil bagian, misalnya, orang-orang di kota Yonghua, dan bahkan beberapa orang di kota-kota lain bergegas masuk. Saya tidak tahu di mana itu atau berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk terbang. Wu Chen dan Yue Qingzu berhenti. Ruang ini benar-benar cukup besar. Hampir seharian penuh, tetapi saya masih belum melihat ujungnya. Mereka berdua telah terbang dengan kecepatan penuh sepanjang jalan. Namun, yang mengejutkan mereka adalah bahwa ruang itu sangat luas. Mereka telah menempuh perjalanan lurus sejauh ribuan mil setidaknya, tetapi masih belum dapat melihat ujungnya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Bambu Yue Xing juga memiliki perasaan seperti itu bahwa mereka telah terbang di sini selama hampir sehari tanpa melihat ujungnya, jadi tampaknya ruang ini sangat luas, dan tidak dapat dideteksi dalam 1 atau 2 hari. Saya pikir harus ada pusat di ruang ini. Jika saya tidak salah, kebanyakan orang pergi ke area pusat. Hantu itu tahu seberapa besar ruang itu. Jika mereka berdua diizinkan menjelajahinya di mana-mana, mereka mungkin tidak dapat menyelesaikan penjelajahan selama setengah tahun. Namun, sebagian besar tempat berkumpulnya harta karun berada di area pusat, yang juga merupakan tempat orang-orang berbondong-bondong datang. Jika kita dapat menemukan area pusat, kita dapat menghemat banyak kungfu dan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Kau benar, daripada berkeliaran di sini, lebih baik pergi langsung ke area pusat, yang lebih cepat. Tapi sekarang pertanyaannya adalah, di mana area pusat dan bagaimana cara mencapainya? Yue Qingzu juga tahu bahwa sulit untuk menemukan harta karun yang sebenarnya karena mereka mencari tanpa tujuan. Bagi mereka, harta karun biasa tidak dapat dilihat. Hanya harta karun yang memiliki nilai sebenarnya yang benar-benar dapat menarik mereka. Dan area pusat adalah tempat berkumpulnya harta karun. Dibandingkan dengan harta karun di area pusat, harta karun di tempat lain semuanya tidak penting. Harta karun itu benar-benar dapat menarik mereka. Ini, kau bisa bertanya pada orang lain. Kami tidak tahu. Seseorang pasti akan tahu. Yue Qingzu melihat sekeliling, semuanya sunyi, tidak ada bayangan setengah orang pun, kemana harus mencari orang untuk bertanya lagi. Wu Chen juga tahu apa yang sedang dilihat Yue Qingzu. Dia sudah memperhatikan situasi di sekitarnya. Dia tidak perlu Yue Qingzu melihatnya lagi. Ayo kita cari tahu. Kita selalu bisa bertemu dengan beberapa orang.